Garuda atau saat ini disebut sebagai Garuda Pancasila sudah melekat pada nadi kita sebagai warga negara Indonesia. Terpampang jelas pada tiap-tiap kelas sekolah maupun ruang instansi, bahkan di jalanan oleh pedagang kaki lima. Namun tahukah kalian bahwa simbol Garuda yang agaknya mirip telah terpahat lama sejak abad 12 di Candi Kidal, Kabupaten Malang. Kemiripan tersebut terdapat dari cara menghadap kepala burung Garuda Pancasila yang kita tahu selama ini, kemudian perisai dengan isi muatan 5 sila didukung oleh cerita Garuda yang terdapat di Candi Kidal, memiliki kemiripan dengan merdekanya Indonesia dari penjajahan. Kali ini kita akan mengulas tentang simbol Garuda yang menjadi inspirasi simbol negara, yaitu Garuda Pancasila, yang diakui oleh seluruh rakyat Indonesia sampai saat ini dengan juru peliharanya yaitu Ibu Siti Romlah yang ditugaskan oleh Badan Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur Trowulan Mojokerto. Sebagai jubel Candi Kidal yang ditugaskan dari kantor BPCP Trowulan Mojokerto. Angkatan mendapat LK mulai 1 Maret 1986. Generasi keempat mulai pertama buyut saya, bapak saya, dan seterusnya saya. Kemudian, secara demografis, Candi Kidal terletak di Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Merujuk dari beberapa fungsi candi sebagai pemakaman, petirtaan, gapura, kemudian pemuliaan orang suci, atau sebagai pendarmaan juga, Candi Kidal ini memiliki fungsi sebagai pendarmaan Raja kedua Tumapel atau Singosari, yaitu Anusapati. Kenapa kok dinamakan Candi Kidal? Karena Candi Kidal terletak di Desa Kidal. Ini dibuat untuk pendarmaan Anusapati, Raja kedua Singosari setelah Kembar. Terdapat 3 sisi di mana relief Garuda di Candi Kidal ini, apabila dibaca secara prasawiya dari selatan ke utara, yaitu yang pertama Garuda yang di atasnya terdapat sosok ular. Kemudian di sisi timur Garuda yang membawa kendi air Tirta Amerta yang berarti air keabadian. Kemudian yang terakhir yang menghadap utara yaitu Garuda yang menggendong seorang perempuan, yaitu ibunya sendiri. Jadi itu tentang Garuda. Tapi di sini gini Mas, kebanyakan pada umumnya cara membaca relief di Candi secara paradoksina dari arah utara ke selatan, tapi di sini malah sebaliknya dari arah selatan ke utara, jadi secara prasawiya, jadi berlawanan arah jarum jam. Karena apa? Di situ menurut dengan cerita Garuda tersebut. Keunikan yang dimiliki oleh Candi Kidal yaitu cara membaca relief secara prasawiya dari selatan ke utara atau berlawanan dengan arah jarum jam. Banyak juga peristiwa di dunia seperti mengapa pelari berlari berlawanan dengan arah jarum jam. Ternyata untuk menyeimbangkan pompa darah di dalam tubuh agar tetap stabil saat berlari. Kemudian pada rotasi planet, kenapa selalu berlawanan dengan arah jarum jam agar tetap seimbang. Sehingga hipotesis yang muncul dari peristiwa-peristiwa tersebut adalah from beyond to beyond. Itu sisi pertama, Garuda yang menghadap ke selatan, kedua Garuda yang menghadap ke timur, dan ketiga Garuda yang menghadap ke utara. Kembali pada kemiripan cerita Garuda pada relief Candi Kidal, di mana yang pertama menghadap selatan. Garuda ingin membela ibunya dari penindasan oleh saudara kembarnya akibat konflik penyebutan warna kuda suci dan dicurangi oleh saudara sendiri, sehingga ibu Garuda mendapat hukuman menjadi pesuruh oleh saudaranya. Hal tersebut
menyebabkan Garudia ingin membebaskan ibunya. Kemudian pada relief kedua yang membawa kendi air Tirta Amerta atau air keabadian, Garudia mencoba melawan titah para dewa demi membela ibu tercinta di bawah asuhan Dewa Wisnu dengan meminum air Tirta Amerta tersebut. Pada relief ketiga, di mana relief tersebut menggambarkan Garudia yang menggendong seorang perempuan, yaitu ibunya sendiri. Di situ Garuda berhasil merebut kemerdekaan ibu yang sempat dirampas oleh penindas, yaitu saudaranya sendiri, sekaligus menjadi bakti anak kepada orang tua, yaitu ibu. Pertama, Garuda membantu ibunya, kedua menebus ibunya sampai dibela dengan bertarung dengan para dewa, dan ketiga lepaslah ibunya dari perbudakan. Dan itu istilah orang Jawa itu ngangkat dukur mendem jeruk derajat. Ya. Tentang cerita relief Garudia tersebut di sini. Dari cerita inilah yang menginspirasi Presiden Soekarno, seakan perasaan dan nasib Garuda agaknya mirip dengan keadaan bangsa Indonesia untuk menyelamatkan Ibu Pertiwi oleh Presiden kita, Pak Soekarno. Tidak lama setelah peristiwa tersebut, Pak Soekarno membentuk Panitia Lencana Negara dengan beranggotakan Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Sultan Hamid II, Ki Hajar Dewantoro, M.A. Pelepesi, kemudian Muhammad Nasir, Purwocoroko, dan Dullah yang disepakati menjadi simbol negara, yaitu Garuda Pancasila. 5 anggota yang diutus oleh Presiden Soekarno berangkat ke Candi Kidal. Uniknya, pada awal pencetusan simbol negara, awalnya akan digambarkan banteng. Kemudian Pak Soekarno memerintah Sultan Hamid II untuk mengubah menjadi Garuda Pancasila. Dan dulu, tapi ini di buku Negara Kertagama, maaf, nggak tertulis bahwa Presiden kita, Bung Karno, pertama kita itu pernah menyuruh salah satu jenderal untuk pergi ke sini, membaca, meneliti tentang cerita tersebut, sampai-sampai beliaunya mempunyai inspirasi bahwa Garuda di sini untuk dibuat lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Pada akhirnya kita mendapatkan pelajaran yang sangat besar dan luhur dari cerita Garuda di Candi Kidal, Kecamatan Tumpang, tepatnya di Desa Kidal, Kabupaten Malang. Mudah-mudahan pemuda generasi penerus kita, ya, muda, anak-anak muda sekarang lebih memahami, lebih tahu, dan lebih memperluaskan tentang apa sih peninggalan cagar budaya. Jangan tanyakan apa yang telah negara berikan padamu, tapi tanyakan apa yang telah kau berikan pada bangsamu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.